itu juga malah membuat bingung YouTube mau merekomendasikan video kita kemana, karena nanti di tahap settingan channel itu juga ada kata kunci yang memang harus ditujukan dengan channel kalian. Channel kita itu mau diisi kata kunci apa, dan di situ kita membahas videonya, di situ kita membahas channel kita, video kita. Nah, ini akan lebih mudah YouTube menemukan channel kita. Halo YouTuber, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya masih akan membahas tahap awal ya. Tahap awal membuat konten dan juga membuat video di YouTube, yang sebenarnya semua itu bisa mudah kita lakukan asal kita mau berusaha intinya ya. Dari channel ini saya akan membahas seputar tip trik untuk membangun channel agar bisa sukses ke depannya, bisa buat penghasilan kita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa kalian like dan juga subscribe channel ini agar sama-sama membantu untuk membangun channel, dan juga agar kalian tidak ketinggalan seputar tip dan trik cara mengembangkan channel YouTube yang akan saya berikan selanjutnya. Saya buat video ini berdasarkan pengalaman saya, yang mana saya memulai di YouTube itu pada bulan Januari 2020 di channel saya yang satunya. Bisa dilihat ya. Waktu itu saya membuat channel iseng-iseng saja, bingung saya jujur mau saya isi video apa, dan terus berjalannya waktu saya bisa pengajuan monetisasi, menaklukkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang itu hanya dalam waktu 4 bulan. Dan di saat saya pengajuan monetisasi, saya sudah punya 4000 subscriber. Oke, tapi itu tidak akan kita bahas dalam video kali ini. Yang akan kita bahas cara buat video dan juga menentukan channel. Dari yang pertama, kita tahu ya, di YouTube itu platform video. Jadi sedikit banyaknya kita harus bisa membuat video, harus bisa mengedit video. Sebenarnya kalau ngedit video ini tergantung dari ciri khas channel kalian, isi channel kalian. Jadi ada channel yang dalam satu video itu sangat-sangat membutuhkan editor berkelas bahkan. Tapi lain halnya jika kita membuat video itu sebatas mengambil gambar saja, sebatas mengambil video dari HP saja. Itu juga banyak channel-channel yang sukses di luar sana, hanya sekedar mengambil video tanpa kebanyakan mengedit. Yang paling penting, kita bisa menyesuaikan satu video sama video yang lainnya, video selanjutnya, agar seolah-olah di channel kita itu satu video dengan video yang lainnya itu saling berkaitan atau saling berkesinambungan. Dan hal ini sangat dipercaya untuk membangun channel lebih mudah, lebih spesifik ya. Karena video yang kita bahas, konten yang kita bahas itu sangat spesifik. Jadi tahu subscriber kita mau ngapain di channel kita, manfaat apa yang bisa diambil dari channel kita. Tidak kebingungan kesana kemari, ini channel nggak jelas, ini membahas apa nggak jelas. Seperti itu nanti jika kalian membahas video yang bercampur-campur. Nah, dari video ini tahap dasar membuat channel itu bisa kalian lakukan dengan iseng-iseng saja lah. Awalnya iseng-iseng saja. Kalian ngapain buat video, kalian lagi mungkin pergi jalan-jalan, pergi wisata, atau bahkan pergi ke sawah, itu bisa saja diambil video, bisa saja dibuat konten. Ini bahkan lebih bernilai ketimbang kita mengambil video orang lain. Dan juga menentukan channel, biasakan kita jalannya satu arah dulu ya. Kita tahu semua channel-channel yang besar di dunia ini, awalnya dia juga memulai dengan satu topik yang spesifik. Tidak malah semua topik dibahas, nanti malah jadinya amburadul, dan itu juga malah membuat bingung YouTube mau merekomendasikan video kita kemana. Karena nanti di tahap settingan channel itu juga ada kata kunci yang memang harus ditujukan dengan channel kalian. Channel kita itu mau diisi kata kunci apa, dan di situ kita membahas videonya, di situ kita membahas channel kita, video kita. Nah, ini akan lebih mudah YouTube menemukan channel kita. Jadi diusahakan sejak awal, dari awal itu kita membuat channel
dengan topik yang spesifik dulu. Nanti katakan jika kalian sudah sukses, sudah punya mungkin 100.000 subscriber, 1 juta subscriber, itu bisa kalian agak menggok-menggok sedikit, agak keluar-keluar sedikit dari topik, itu nggak masalah. Yang penting kita membahas topik yang spesifik, yang berkaitan dulu, jangan keluar dari topik channel. Nanti ini akan membuat bingung YouTube dan jadinya channel kita sulit berkembang. Saya juga sudah membuat beberapa channel dan sudah ada beberapa video juga. Di situ kelihatan ada yang videonya rame, sepi. Nah, di sini sudah terlihat jika kita itu selanjutnya membahas video seperti yang rame, itu kemungkinan channel kita akan selanjutnya bisa rame. Tapi jika kita membahas campur-campur, dalam arti kita tidak spesifik, ini seolah-olah jadi dari asal video yang rame tadi, itu kedepannya video kita yang baru seolah-olah ini bertentangan. Jadi untuk kemungkinan rame itu sulit sekali. Bisa kalian praktekkan terlebih dahulu. Coba kalian buat video dari diri kalian sendiri, maksudnya dari video original kalian sendiri, dan juga membahasnya yang spesifik, jangan keluar-keluar dulu. Misalnya kalian membahas tutorial, ya selanjutnya tutorial terus, atau daily vlog, ya kalian bahas vlog terus, atau yang lainnya. Yang pasti tetap spesifik. Jangan sekarang bahas tutorial, besok ngevlog, besoknya konten musik. Ini sulit sekali untuk berkembang. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita membahas konten campur-campur, itu hanya membuat bingung YouTube. Video kita mau direkomendasikan kemana. Nah, setelah video ini, video selanjutnya saya akan membahas cara upload video yang benar agar bisa mendapatkan viewer atau penonton banyak. Nah, dari sini awal kita di YouTube, awal kita mengunggah video agar bisa ditonton. Di situ nanti kita membutuhkan kata kunci, tag mana yang bagus untuk channel kita, untuk video kita, mana yang saingannya berat, mana yang pas buat kita tanam di kata kunci video kita. Oke, semoga dari video ini kalian bisa memahami dulu. Nanti selanjutnya saya akan mengajarkan kalian cara upload video yang benar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan juga tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial mengembangkan channel YouTube selanjutnya. Terima kasih.